Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Iin Muslimah, mahasiswa dari Politeknik Diksi Info Serang, jurusan D3 Akuntansi dengan nomor NIM 2062401064. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah akuntansi praktikum akuntansi keuangan menengah. Dosen pengampu Esti Utami Pratiwi SEMAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. Sebelum ke soal latihan, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan tersebut. Jadi, laporan posisi keuangan atau disebut juga Statement of Financial Position merupakan istilah lain yang sering digunakan untuk menyatakan balance sheet. Seperti yang sudah diketahui, laporan ini mencakup kondisi harta, kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu apa sih pengertian dari laporan posisi keuangan tersebut? Jadi, laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam suatu kondisi tertentu, Statement of Financial Position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Di sini juga ada beberapa fungsi dari laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, dasar untuk membuat kebijakan strategis. Yang ketiga, membantu investor dan stakeholder lain melakukan analisis. Selanjutnya yaitu format laporan posisi keuangan. Di sini ada 2 format. Yang pertama, format table, yang kedua format kontrol. Nah, apa sih dari pengertian dari format table tersebut? Jadi, format table adalah laporan keuangan yang disajikan secara vertikal. Dengan kata lain, setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan ekuitas pemilik saham. Yang kedua yaitu format kontrol, berbeda dengan format table. Dalam format kontrol, pos aset, kewajiban, serta ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Pos aset akan dilakukan di sisi kiri, sedangkan sisi kanannya akan dicatat pos kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya kita beralih pada latihan soal dalam laporan posisi keuangan halaman 8 dan 9 yang ada di modul. Soal pertama yaitu sebuah perusahaan dagang PT XYZ mempunyai dana kas, piutang, dan persediaan dengan jumlah total Rp 2.544.725. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis lain sejumlah Rp 4.818.419. Sementara itu, terdapat utang pajak dan utang jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp 2.1.461. Perusahaan juga perlu membayarkan Rp 162.940 sebagai bagian dari utang jangka panjang dari penjumlahan modal saham serta tambahan modal yang disetor diperoleh angka Rp 5.198.743. Bagaimana menyusun laporan posisi keuangan dengan kasus di atas menggunakan format table? Selanjutnya saya akan membahas soal jawaban pertama pada laporan posisi keuangan PT XYZ pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Yang pertama yaitu jumlah aset lancar Rp 2.544.725. Jumlah aset tidak lancar Rp 4.818.419. Nah, hasilnya yaitu Rp 7.363.144.
Selanjutnya jumlah liabilitas jangka pendek yaitu Rp 2.1.461, jumlah liabilitas jangka panjang Rp 162.401. Nah, jumlah liabilitasnya yaitu sama dengan Rp 2.164.401. Selanjutnya jumlah ekuitas yaitu 5.198.743 dan hasilnya jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu Rp 7.363.144. Selanjutnya yaitu soal latihan kedua, yaitu buatlah laporan posisi keuangan dengan tabel informasi di bawah ini menggunakan format kontrol. Mungkin tabelnya bisa kalian lihat sendiri di dalam kolom tersebut. Baiklah, di dalam kolom tersebut itu ada tanggal, aset, liability dan equity sama keterangan. Dan yang termasuk kepada aset yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Dan yang termasuk kepada liability dan equity yaitu utang dan modal. Jadi bisa kalian lihat sendiri pada kolom tabel di atas. Nah, di sini ada tanggal Desember 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini jumlah kasnya dengan jumlah 103.000, piutang dengan jumlah 5.000, perlengkapan dengan jumlah 50.000, peralatan dengan jumlah 160.000, utang dengan jumlah 5.000, dan modal dengan jumlah 313.000. Baiklah, kita bahas nomor 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Di soal nomor 2 itu menggunakan format dengan bentuk kontrol. Nah, di sini ada tabel yang kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini ada laporan posisi keuangan neraca pada tanggal 31 Desember 2021. Di dalam tabel tersebut ada aktiva. Nah, di sini ada aktiva lancar dengan jumlah kas 103.000, piutang Rp 5.000, dan perlengkapan Rp 50.000. Dan yang termasuk kepada aktiva tetap yaitu peralatan dengan jumlah Rp 160.000. Jadi jumlah totalnya yaitu Rp 318.000. Selanjutnya kita kepada tabel ke sebelah kanan dengan kewajiban, yaitu ada kewajiban lancar dengan utang Rp 5.000 dan ekuitas dengan modal Rp 313.000. Jadi jumlahnya yaitu Rp 318.000. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.